Kalau kita melatih diri kita sampai kepada ritual seperti itu, insya Allah dalam setiap aktivitas itu kita akan merasa ada nilai ibadah, ada sense of purpose. Purpose kita sebagai seorang manusia di dunia ini seperti apa, hidup kita itu akan lebih bermakna. Kita akan merasa aktivitas kita itu ada maknanya setiap hari gitu ya, Masya Allah. Perbedaan rutin, habit atau kebiasaan dan ritual itu di sini saya jelaskan. Jadi kebiasaan atau habit itu apa Bunda? Dan rutin di mana letaknya dan ritual itu seperti apa? Habit itu adalah sebuah aktivitas yang tidak perlu melalui bentuk berpikir, refleks, lewatnya spinal cord. Kita sudah tahu caranya tanpa harus berpikir. Itu namanya kebiasaan. Dan ini biasanya karena ada trigger, kemudian kita melakukan. Untuk melakukan itu tidak perlu kesadaran, jadi kesadarannya kita itu rendah, kemudian energi yang kita butuhkan itu sedikit, karena sudah menjadi kebiasaan. Dan ini melibatkan hanya satu aktivitas ya. Misalkan saat bangun tidur, habit Bunda ngecek HP. Triggernya apa? Triggernya dia terjaga. Refleksnya apa? Pegang HP. Nggak perlu pikir bagus atau enggak, saya nggak membahas di situ ya. Tapi kalau menurut saya kurang bagus kalau kita punya habit seperti itu. Atau misalkan bangun tidur punya habit, dia akan langsung minum air 1 gelas. Karena memang dia membiasakan dari awalnya dulu sebelumnya itu, akhirnya menjadi habit, menjadi kebiasaan. Nggak perlu kesadaran. Kalau rutin itu butuh kesadaran untuk melakukan, butuh energi yang lebih besar. Dan rutin ini adalah satu set yang terdiri dari beberapa aktivitas. Nggak satu aktivitas saja. Seperti tadi saya contohkan rutin sebelum tidur. Itu ada satu set. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang harus dilakukan. Aktivitas itu adalah habit itu sendiri. Jadi rutin itu terdiri dari beberapa habit. Habit untuk sikat gigi, habit untuk ganti pijama. Itu kan nggak perlu berpikir, oh tangannya dulu masuk sekarang tangan kanan ganti pijama. Kan kita nggak berpikir. Tahu ajalah caranya gimana. Kebiasaan untuk ganti baju. Ada yang celananya dulu atau roknya dulu, ada yang bajunya dulu. Itu adalah bagian dari habit. Jadi rutin itu adalah kumpulan dari habit yang banyak menjadi satu set. Kemudian ritual itu lebih tinggi levelnya. Ini adalah dengan penuh kesadaran kita melakukan. Misalkan makan ya. Makan itu bisa jadi adalah habit agar perut kita kenyang. Orang yang punya ritual, ini di luar bahasan ritual berkaitan dengan agama, tapi bisa dikaitkan dengan purpose dari makan itu apa. Contohnya misalkan gini, saat makan kita dengan penuh kesadaran menyadari Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang aku masukkan ke dalam perutku ini menjadi kekuatanku untuk beribadah kepada Allah. Dengan sadar kemudian kita makan, mengunyah. Di awal itu kita set pikiran kita dengan satu pikiran seperti itu. Ini adalah levelnya udah lebih tinggi dan paling tinggi dalam setiap aktivitas. Ketika kita sudah levelnya ritual, membuat kesadaran bahwa ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah, Masya Allah, itu akan membuat hidup kita itu lebih indah dan berwarna dan penuh dengan connection dengan Allah. Contoh yang lain misalkan saat berkendara, ada yang refleks pokoknya pegang setir sepeda motor dia langsung Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu menjadi habit dia, bukan ritual. Ketika dia menjadikan itu ritual, maka dia akan duduk dengan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, lindungi aku. Aku hendak keluar mencari rizkimu. Semoga engkau memberikan berkah hariku dan engkau mudahkan urusanku. Kalau kita melatih diri kita sampai kepada ritual seperti itu, insya Allah dalam setiap aktivitas itu kita akan merasa ada nilai ibadah, ada sense of purpose. Purpose kita sebagai seorang manusia di dunia ini seperti apa. Hidup kita itu akan lebih bermakna. Kita akan merasa aktivitas kita itu ada maknanya setiap hari gitu ya, Masya Allah. Kita usahakan anak itu punya habit, kemudian dibuat rutin dan akhirnya kita biasakan mereka kepada sebuah ritual yang nantinya akan membuat mereka merasakan indahnya beraktivitas. Berikutnya, cara membangun rutin. Yang pertama adalah putuskan satu set rutin dulu. Jangan semuanya. Hari ini kita akan membuat rutin bedtime rutin dan morning rutin ya nak. Jangan, satu aja dulu. Yang kedua, rencanakan waktu dan metodenya. Misalkan rutin sebelum tidur, jam berapa mereka harus memulai rutin itu ditulis jamnya kalau perlu. Metodenya seperti apa? Misalkan nanti dengan cara ada chartnya, itu harus didetailkan seperti itu. Berikutnya, persiapan bekal. Beli satu hal ya untuk membuat bedtime rutin dengan anak. Misalkan belikan sikat gigi. Ada kan sikat gigi yang memang pakai baterai yang bisa bergetar. Belikan itu yang menandai bahwa mulai besok adik mau melakukan rutin ini sikat giginya gitu.
membantu mereka untuk ngeset mindset mereka, pikiran anak. Berikutnya, ditempel di dinding. Jadi ditulis itemnya apa saja, ditulis dan ditempel itu di dinding yang mereka bisa melihat dengan mudah, entah di kamar atau di depan kamar mandi, di pintu kamar mereka. Dukungan moral, kalau bisa seisi rumah itu melakukan rutin yang sama. Jadi mereka tidak merasa sendiri, siblingnya, mas, adik, dan kakaknya itu semua diajak. Bahkan teman-teman dekatnya itu kalau bisa juga diajak, aku bikin bedtime rutin, kamu mau ikutan, ayo sini kita berlomba menjadikan ini adalah rutin kita. Itu akan sangat membantu. Ya kalau kita diet aja, kalau ada temennya kan seneng kan ya. Kalau anak pun sama aja halnya seperti itu. Dukungannya ada dari teman. Kemudian reward. Nah, ada reward atau apresiasi dari orang tua. Ini nanti ada 2 macam rewardnya. Yang pertama bisa berupa pujian, yang kedua bisa berupa reward chart atau papan bintang. Ini contohnya ya, ada morning routine, ada sequence-nya Bunda. Ada 6 item, kemudian sequence-nya atau urutannya. 1, nata tempat tidurnya, kemudian get dressed and pick up pijama, ganti baju, kemudian makan sarapan, kemudian sikat gigi sesudah sarapan, kemudian sisir rambut, kemudian mulai melakukan persiapan untuk berangkat ke sekolah. Kalau sekolahnya di rumah ya, tetap aja semua itu bisa dilakukan. Dia bisa pakai baju yang decent seolah-olah mau sekolah, kemudian duduk di depan meja belajar. Bedtime routine itu contohnya, mandi, ganti baju, sikat gigi, minum air, ke kamar mandi, baca cerita, hug and kiss dengan ayah bunda, kemudian matikan lampu. Saya ketemu di internet ada daily schedule COVID-19, bisa dipakai nanti. Ini bermanfaat banget karena anak nggak bisa keluar kan, dan sekolahnya ada di rumah. Ada olahraganya, ada waktu sekolahnya, ada lunch time, kemudian waktu mereka membantu orang tua. Kalau ini daily schedule, daily routine, ini lebih besar lagi. Kalau dia belum punya morning dan bedtime routine, jangan langsung dikenalkan daily rutinnya. Itu berat nanti buat anak. Tapi bisa untuk anak-anak teenager itu. Kemudian ada meal time routine, menyiapkan piring sendok, kemudian duduk di kursi, kemudian makan, kemudian jangan berdiri sampai semuanya selesai, kemudian bersihkan semua apa yang ada di meja, baru boleh main. Sekarang apa itu reward chart atau keuntungan dari penggunaan papan bintang? Tadi kan sudah saya sampaikan, reward itu ada 2 untuk bisa mendorong anak memiliki rutin. Yang pertama adalah pujian. Pujian itu harus deskriptif. Tadi belum saya singgung ya. Pujian itu harus deskriptif, harus jelas, bukan oh Masya Allah anak soleh, oh Masya Allah anak pintar, anak hebat, bukan seperti itu. Pujian deskriptif itu adalah pujian yang terbaik dan itu akan membuat anak mengerti kenapa dia dipuji. Masya Allah, Mama sangat bangga hari ini sama adik karena sudah selesai sikat gigi tanpa disuruh. Setiap item itu kita bisa berikan pujian yang spesifik. Masya Allah, Mama suka cara adik membersihkan kamarnya, sangat rapi, semuanya ditata. Atau Masya Allah, baju pilihannya adik bagus hari ini, sudah ganti baju tanpa diminta dan bajunya Masya Allah sedap dipandang, perpaduan warnanya bagus, seperti itu. Jadi memuji itu deskriptif dan tiap item dari rutin itu bisa dipuji yang membuat anak itu terdorong untuk melakukan item berikutnya. Pujian itu gratis, modalnya lidah, efeknya itu langsung dan sangat luar biasa efeknya. Saya sudah sering katakan ini ya, pujian ini adalah motivasi yang termudah, termurah bagi Bunda untuk membuat anak melakukan aktivitas yang Bunda inginkan. Apa manfaatnya reward chart ya? Mendorong perilaku positif tanpa drama, menghentikan perilaku negatif tanpa emosi. Kenapa? Karena dia akan tahu bahwa ketika aku melakukan hal positif ini, Bunda akan memberikan aku bintang. Ketika aku tidak melakukan hal negatif, maka Bunda akan memberikan aku bintang gitu. Yang perlu diingat bahwa reward chart atau apresiasi yang berupa reward chart papan bintang itu memang paling cocok untuk anak umur 3 sampai 8 tahun. Sesudah itu sebenarnya dia sudah tidak butuh lagi. Tapi kalau belum pernah dikenalkan ya bolehlah sesudah 8 tahun untuk dikenalkan reward chart juga boleh dan nanti prosesnya akan lebih cepat sebenarnya mereka untuk adjust. Harus dibedakan antara reward dengan sogok, bribing kalau bahasa Inggrisnya ya. Kenapa? Kalau reward itu diberikan sesudah dia melakukan tugas. Kalau disogok itu sebelum melakukan tugas dia kita kasih ini nih permennya, habis ini bersihin kamar misalkan. Enggak seperti itu, bukan seperti itu yang saya maksudkan. Tapi sesudah mereka melakukan kita berikan bintang atau stiker.
Lafadzkan dengan jelas seperti yang saya bilang tadi, prestasinya tiap item. Mama suka dengan cara belajar kakak yang fokus, jadi semua tugas selesai. Ini bintang untuk kakak, jelas. Yang berikutnya, jika tidak mengikuti apa yang tidak ditargetkan, gitu ya, fokus untuk usaha lebih keras besok lagi gitu. Jangan diambil bintangnya atau jangan negatif komennya. Yang terakhir, ketika sudah 2-4 minggu itu bisa anak itu pelan-pelan dilepaskan dari reward chart. Dan nanti hanya dengan pujian itu sudah bisa membuat anak untuk melakukan. Biasanya sudah terbentuk perilaku yang kita inginkan dari anak sesudah dipasangi reward chart selama 4 minggu itu, insya Allah. Sebenarnya nggak lama, 2-3 minggu itu sudah bisa.